Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 8 ya tentang turunan. Nah, sekarang kita mau membahas soal di LKS 4. Topiknya adalah turunan komposisi mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Oke, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silakan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Nah, jadi teorinya adalah seperti ini ya. Turunan dari fungsi komposisi itu disebut aturan rantai atau chain rule. Oke. Nah, jadi komposisi itu dari kelas 10 kita kan sudah tahu ya ditulis sebagai G komposisi H atau dibaca G dot H itu kan sama artinya dengan H dimasukkan ke G. Jadi kita bisa tulis G buka kurung HX. Oke, nah kalau fx-nya yang berbentuk seperti ini, maka turunannya itu ya, f aksen x, kita bisa tulis sebagai g aksen hx kali h aksen x. Oke, artinya apa? Artinya kita turunkan yang luar ya, yang luar itu kan g-nya. Kita turunkan, yang dalamnya tetap, lalu dikali dengan yang dalamnya diturunkan. Oke, seperti yang tulis di sini. Ya, turunkan yang luar, lalu kali dengan yang dalam. Oke, kali dengan turunan yang dalam. Oke. Nah, selain itu selain itu, mmm, kalau kita anggap Y sebagai GU ya, lalu U adalah HX ya, kan ini sebagai U ya, oke. Nah, maka, G dari HX, oke, itu kan Fx ya, itu kita kasih nama sebagai Y, bisa ditulis sebagai, turunannya adalah Y aksen, itu sama dengan. Ya, ini salah tulis ya. Harusnya D per DU. Oke, artinya kita turunkan yang luar dulu, itulah G aksennya. Lalu kita kali dengan DU, DU per DX. Oke, lalu kita kali dengan yang dalam kita turunkan. Oke, ya, jadi yang luar turunkan kali dengan yang dalam diturunkan. Oke, nah ada bentuk khusus. Oke, bentuk khusus adalah kalau dia adalah sesuatu, oke, fx ditulis sebagai sesuatu gx-nya itu ya di pangkat n. Nah, rumus ini sudah saya pakai berkali-kali untuk membahas soal-soal di LKS sebelumnya ya, bahwa gx kalau di pangkat n, turunannya itu menjadi n kali gx di pangkat n kurang 1, kita kali lagi dengan g aksen x. Oke, nah jadi sebenarnya yang paling sering kita pakai adalah ini. Oke, tapi teori dasarnya adalah yang di atas ini. Ya, nah jadi kalian perhatikan kita bahas mulai dari nomor 1 ya. Fx adalah bentuknya seperti ini. Lalu dikasih tahu bahwa f aksen x bentuknya seperti ini. Oke, ditanya A tambah B di kuadrat hasilnya apa. Oke, nah, jadi cara kerjanya adalah kita tulis dulu ya fx-nya, tapi akar ini kita tulis sebagai pangkat 1/3. Oke, nah kalau kalian perhatikan bentuk ini, berarti kan sesuai dengan ini ya. Nah, ini kan berarti sama artinya dengan gx lalu dipangkat n. Oke, nah yang di dalam inilah gx-nya. Nah, ini semua satu paket. Oke, nah inilah n-nya. Maka kita tinggal gunakan saja rumus ini. Oke, n-nya taruh ke depan, kali gx-nya tulis ulang, tapi sekarang pangkatnya dikurang 1. Sepertiga kalau dikurang 1 adalah minus 2/3. Lalu jangan lupa kalikan lagi dengan g aksen. Artinya apa? Yang di dalam ini kita turunkan ya. X pangkat 3 diturunkan kan jadinya 3x kuadrat. Lalu 3x diturunkan jadinya 3. Oke, nah lalu kita sederhanakan saja ya. Sepertiga ditulis ulang. Oke, lalu ini 3-nya kita bisa tarik keluar. Oke, jadinya 3 kali x kuadrat tambah 1. Oke, nah lalu bentuk pangkat minus 2/3 kita bisa tulis di sebelah bawah, maka pangkat minusnya hilang ya. Lalu pangkat 2/3 kan sama artinya dengan di pangkat 2, oke, nah saya lupa tulis pangkat 2-nya, lalu di akar 3. Ya, nah lalu yang sepertiga dan 3 ini bisa dicoret. Artinya apa? Oh, tidak. Lalu kita tinggal cocokkan saja dengan yang diketahui dari soal. Oke. Nah, ini yang diketahui dari soalnya. Oke, nah kita lihat yang sebelah bawah penyebutnya udah sama. Oke, artinya yang atas pasti harus sama. Ya, maka ketahuan ini x kuadrat harus sama dengan ax kuadrat. Ya, maka ketahuan a-nya pasti 1. Oke, nah lalu 1 ini harus sama dengan yang kanan b. Ya, jadi a-nya 1, b-nya juga 1. Yang ditanya kan a tambah b di kuadrat. Jadinya 1 tambah 1 di kuadrat adalah 2,
dikuadrat jadinya 4. Ya. Maka jawaban akhir yang kita pikir panjang lebar adalah jawabannya B. Oke. Nah, untuk soal nomor 2. Oke, caranya sama aja sih. Oke. Nah, jadi pertama-tama GX-nya seperti ini ya, seper pangkat 2 sama artinya dengan sesuatu di pangkat minus 2 ya. Sesuatunya itu kita misalkan sebagai GX. Oke, maka kita gunakan lagi rumus ini ya menjadi ini n-nya ya, n-nya akan min 2. Oke, jadi n di depan kali GX di pangkat n kurang 1, oke, minus 2 kurang 1 jadinya min 3. Kali lagi dengan G-nya ini diturunkan. Oke, X kuadrat jadinya 2X, kemudian X jadinya 1, 5-nya jadi 0. Oke, artinya apa? Artinya kita dapat seperti ini. Oke, nah lalu kita, ya, ini tidak usah ya, kita abaikan saja. Oke, nah lalu kita tinggal cocokkan dengan soal. Oke, kata soal apa? Kata soal G aksen X adalah bentuk yang ini sudah sama persis, oke. Nah, lalu ada lagi minus 2-nya sudah sama persis, oke. Lalu ada lagi fx. Artinya apa? Artinya ini 2x tambah 1 pasti fx-nya. Oke, tinggal dicocokkan saja. Ya, maka tahuan fx-nya adalah 2x tambah 1. Oke, jadi jawaban akhir adalah E. Ya, kita lanjut nomor 3. Diketahui fx adalah x tambah 1 per x kurang 1. Ditanya f aksen x itu f aksen x dari 2-nya berapa. Oke, nah jadi nomor 3 ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan komposisi ya, karena ini kan berbentuk U per V. Jadi kita gunakan lagi rumus dari LKS 3 ya, jangan lupa sudah kita pelajari, jadi harus sudah tahu ya. Jadi U per V ketahuan U aksennya 1, V aksennya juga 1 ya. Jadi ini adalah U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, dapat F aksennya, lalu ditanya F aksen 2 ya. Artinya apa? Artinya ini tinggal masukkan 2, ini juga tinggal masukkan 2, yang bawah ini juga tinggal dimasukkan 2 ya. Jadi 2 kurang 1 adalah 1, kalau yang belakang 2 tambah 1 jadinya 3 ya. 1 kurang 3, sedangkan yang bawah 2 kurang 1 adalah 1. Oke, di kuadrat tetap 1. Nah, jadi hasil akhir 1 kurang 3 yaitu minus 2. Maka bonus tidak ada jawaban yang sesuai. Oke. Nah, lanjut soal nomor 4. Diketahui Y adalah X tambah 1 kuadrat kali X kuadrat tambah 1 tutup kurung pangkat minus 3. Ya. Lalu diketahui lagi Y aksennya seperti ini. Oke. Tanya HX ya. HX itu yang ini. Oke. Nah, dikurang 1 hasilnya apa? Oke. Nah, jadi kita start dari Y. Ya. Y-nya bentuknya seperti ini. Ya. Terus ini bentuk kali. Jadi yang depan kita misalkan jadi U. Yang belakang ini semuanya ya, termasuk ini, termasuk pangkatnya itu menjadi V. Oke, nah, oh ternyata saya tidak mau tulis bentuk U kali V ya. Ini pangkat minus 3 saya tulis jadi per pangkat 3 ya. Saya gunakan bentuk U per V. Oke, nah jadi kita hitung dulu U aksennya. Nah, ini kan bentuknya yang GX di pangkat N. Jadi turunannya 2 turun, lalu X tambah 1 sekarang jadinya ada pangkat 1 ya. Nah, lalu kali lagi dengan yang dalam diturunkan. Nah, kebetulan yang dalam itu kalau diturunkan jadi 1, jadi saya tidak tulis. Nah, sedangkan yang V ini kalau diturunkan, maka N-nya di depan, lalu tulis ulang, pangkatnya sekarang dikurang 1 jadinya 2, kali lagi dengan yang dalam ini. Ya, yang dalam X kuadrat diturunkan jadinya 2. Oke, jadi U aksen sudah ada, V aksen pun sudah ada. Oke, lalu kita tinggal turunkan aja ya. Jadinya kita tinggal turunkan saja. Jadinya ini U aksen, ini U aksennya ya, ini kali V kurang U, ya, ada kuadratnya ya, kali V aksen. Satu paket adalah V aksennya. Oke, per V kuadrat. Oke, per V kuadrat. Ya, nah lalu eh, kita perhatikan bahwa X kuadrat kurang 1 pangkat 3 ada di depan, X kuadrat kurang 1 pangkat 2 ada di belakang. Oke, berarti um, kita bisa tarik keluar X kuadrat kurang 1. Oke, kita tulis di depan X kuadrat kurang 1 pangkat 2 ditarik keluar, maka yang depan tersisa
ini 2, lalu ada lagi X tambah 1 ya. Nah, lalu ada tersisa lagi ini 1 biji, karena kan ini pangkat 3. Kita tarik keluar pangkat 2-nya aja, maka masih ada tersisa pangkat 1-nya. Kita tulis di sini. Oke, kurang. Nah, yang belakang ini kita tulis ulang, dan ini kita tulis ulang ya, 6X. Oke, per yang bawah menjadi pangkat 3, lalu di pangkat 2, maka menjadi pangkat 6. Oke, nah lalu kita lihat ini. Dan ini kan sama persis ya. Atasnya pangkat 2, bawahnya pangkat 6, maka kita bisa coret tersisa pangkat 4 di bawah. Sampai sini jelas ya. Nah, supaya cocok dengan info dari soal. Oke. Nah, jadi sekarang kita cukup perhatikan yang atas saja. Oke. Nah, yang atas kita lihat ini ada X tambah 1, nggak ada X tambah 1. Cuma yang belakang ini pangkat 2 ya. Jadi kita bisa tarik keluar 1 biji X tambah 1. Nah, lalu 2 ini dan 6 ini, 6 kan bisa anggap jadi 2 kali 3 ya. Jadi 2-nya juga bisa ditarik keluar. Jadi kita tulis 2X tambah 1 kali, buka kurung. Nah, yang depan masih ada sisa ini. Kita tulis X kuadrat kurang 1. Ya, kurang. Yang belakang ini kan pangkat 2. Tadi sudah ditarik keluar 1 kali, maka tersisa 1 biji. Dan yang belakang ini masih ada 3 dan X. Oke, jadi tersisa ini. Ya, nah lalu kita sederhanakan saja yang belakang ini. Oke, maka yang depan tulis ulang. Ini juga harus tulis ulang. Nah, yang belakang ini kita kali masuk jadinya. Lalu, sederhanakan lagi ya. Minus 3x kuadrat kalau ketemu dengan x kuadrat kan jadinya minus 2x kuadrat. Nah, lalu minus 3x jadinya plus 3x. Oke, nah lalu min satunya tulis. Oke, nah lalu kita perhatikan bentuknya harus sudah hampir sama ya. Cuma di sini ada minus di depannya. Oke, dan di sini startnya dari plus 2x kuadrat. Di sini kan minus 2x kuadrat. Jadi gimana? Yang ini kita tarik keluar lagi minusnya ya. Kita tarik keluar lagi minusnya 2x kuadrat plus 3x. Itu kalau kita tarik keluar minus, maka yang depan jadinya ini. Yang tengah jadi ada muncul minusnya, yang belakang jadinya plus. Maka kita tulis seperti ini. Lalu minusnya kita tulis di depan. Ya, nah lalu kita cocokkan lagi dengan bentuk soal. Oke, minus 2hx kali yang belakang. Oke, ya. Lalu, nah lalu ketahuan ya, 2 dan midulnya cocok. Nah, maka x tambah 1 harus sama dengan hx. Oke, nah sedangkan yang belakang ini sebenarnya tidak cocok ya. Sebenarnya tidak cocok. Oh, tidak. Sudah cocok. Ya, sebenarnya tidak cocok. Karena ini dari soal. Ya, ini min 3x tambah 1, tapi dari soal plus 3x kurang 1. Jadi ini sebenarnya tidak cocok. Jadi ini sebenarnya adalah salah soal, tapi kita abaikan saja ya, hanya fokus ke ini. Karena kita mau hx-nya saja ya. Jadi ketahuan hx-nya adalah x tambah 1, lalu soal mintanya hx kurang 1, jadi kita kurangi 1 lagi. Kita dapatnya hasil. Oke, jadi jawabannya A. Ya, maka sekali lagi, sebenarnya tidak sesuai dengan info dari soal. Oke, nah tapi kita abaikan saja, kita hanya fokus untuk mendapatkan HX. Oke, jadi jawaban akhirnya ya. Nah, lanjut soal nomor 5. Oke, turunan dari ini adalah seperti ini. Ya, ditanya GX kurang HX itu apa? Oke, cara kerjanya seperti biasa, kita start dari Y sama dengan ya, GX-nya, lalu ini N-nya. Maka kita gunakan aturan rantai, ya, N-nya taruh ke depan, lalu GX-nya tulis ulang, tapi sekarang pangkatnya dikurangi 1, jadinya min 3, kali lagi dengan yang dalam diturunkan, ya, X kuadrat kurang 1, turunkan menjadi 2X kurang 1. Oke, lanjutannya ini tinggal disederhanakan, min 2-nya kita tulis ulang, 2X kurang 1 kita tulis ulang, nah lalu ini yang pangkat minus 3, kita tulis di sebelah bawah, jadinya pangkat 3, ya. Nah, lalu yang atas kita tulis ulang tapi minusnya dikali masuk ya. Minusnya dikali masuk. Kenapa? Supaya yang depan tersisa 2 aja. Ya, dari soal kan tidak ada minus di depan. Jadi minusnya kita kali masuk jadi 2 di depan. Tapi yang belakang ini jadinya minus 2x tambah 1. Oke.
Nah, kalau yang bawah, X kuadrat kurang X, ini kan kita bisa tarik keluar X-nya, maka tersisa X kurang 1. Oke, nah jangan lupa semuanya di pangkat 3. Oke, nah lalu X-nya kita pecah aja. X dengan X kurang satunya kita pecah. Jadi X di pangkat 3, lalu yang belakang ini juga di pangkat 3. Oke, nah jadi bentuknya seperti ini dan kita cocokkan dengan info dari soal. Oke, jadi ketahuan bahwa yang depan ini adalah GX-nya, lalu yang belakang ini adalah HX-nya. Nah, lalu permintaan soal, belakang ini adalah HX-nya, lalu permintaan soal adalah GX kurang HX. Kita kurangkan aja ya, kurangkan. Nanti kalian sederhanakan dapatnya minus 3X dan plus 2. Ya, maka jawaban akhir adalah E. Ini kan sama aja kalau kita putar ya, 3X plus 2. Oke, selesai nomor 5. Nah, untuk yang nomor 6, X kuadrat kali X tambah 1 pangkat min 1. Oke, karena dia pangkat min 1, berarti kan sama artinya dengan per, ya. Jadi kita bisa tulis sebagai X kuadrat per X tambah 1. Oke, nah ini bentuk U per V, jadi kita gunakan saja rumus untuk U per V ya. Jadi ini U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, lalu kita sederhanakan. Oke, nah 2X kali dengan X jadinya 2X kuadrat. 2X tambah 1 kali dengan 1 jadinya 2X. Yang belakang minus X kuadrat. Oke, sederhanakan lagi kuadratnya ya. Oke, sederhanakan lagi. 2X kuadrat kurang X kuadrat jadinya X kuadrat plus 2X-nya tetap. Ya, lalu ini bisa tarik keluar X-nya. X kali X tambah 2 per yang bawah penyebutnya tetap. Oke, maka yang sesuai adalah opsi A. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 4 ini sampai dengan yang nomor 6 ya. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Oke, ingat untuk selalu belajar, banyak berlatih dan banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Oke, silahkan di-like video ini ya kalau kalian suka, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.